Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hada nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih memberikan kepada sekalian berbagai macam nikmat, utamanya nikmat sehat dan sempat, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan sebahagian kewajiban kita sebagai muslimin, yaitu ibadah Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, para sholihin, dan umumnya pada kita semuanya yang mengikuti risalah Muhammad sampai akhir zaman nanti. Harapan kita di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbil alamin. Jamaah yang berbahagia, tak lupa pula saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi, kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan senantiasa untuk meninggalkan serta menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jamaah yang berbahagia, pada khutbah yang singkat ini saya ingin menyampaikan, marilah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, bahwa kita yang hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Syuhada ini, sudah barang tentu semuanya adalah mempunyai berkeinginan untuk memperoleh sukses di dalam hidup kita yang singkat ini. Namun jamaah yang berbahagia, di antara kita kadangkala lupa bahwa keinginan untuk memperoleh sukses itu ini memerlukan bermacam-macam syarat. Baik syarat itu adalah bersifat mungkin spiritual ataupun material. Segala persyaratan tersebut tentu ada yang ringan dan ada pula yang berat. Maka kita sebagai orang yang mukmin menyadari akan tujuan yang mulia itu tentu tidak akan beranjak dari cita yang luhur, walau apapun rintangan yang harus dihadapinya. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, semua manusia, semua orang pasti mengetahui dan mengalami bahwa hidup itu tidak senantiasa berjalan dengan segala kemudahan, kesenangan dan keringanan. Tetapi jamaah yang berbahagia, seringkali kita ini adalah mengalami pahit getir dan derita di dalam hidup. Karena pahit getirnya hidup itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jamaah yang berbahagia, amal atau kerja manusia di dunia ini adalah sangat banyak macam ragamnya. Mungkin tak dapat dipastikan jumlahnya, dan kerja manusia itu dilakukan tentu menurut bakat dan keadaan masing-masing. Seorang tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya dan kesenangannya atau kesenangan jiwanya, melainkan dia akan merasakan penderitaan di dalam pekerjaan itu. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, walaupun kerja manusia beraneka ragam, tetapi semuanya tentu menginginkan sukses. Misalkan seorang petani yang di desa sana ingin sukses di dalam usaha pertaniannya, yakni ingin panen yang dapat mencukupi keperluan hidup keluarganya.
Para pendidik sudah barang tentu berkeinginan bahwa murid-muridnya adalah dapat menyerap segala macam pelajaran dan pendidikan yang telah dituangkannya. Dan berkeinginan supaya mereka lulus dalam keadaan yang baik. Para politisi juga ingin supaya ide-idenya diterima dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, dan bercita-cita agar bangsa dan negaranya dalam keadilan dan kemakmuran. Demikian pula jemaah yang berbahagia, para kepala rumah tangga berkeinginan agar rumah tangganya tentram dan bahagia, serta anak-anaknya menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta menjadi anak yang soleh dan solehah. Jemaah yang berbahagia, bahwa semua keinginan yang luhur ini hendaklah dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan keuletan, serta tidak mengenal putus asa. Dan setelah daya upaya dilaksanakan menurut aturan adat yang berlaku dan ilmu yang sahih, maka hendaklah segala hasil yang menjadi idaman hati dan cita hidup ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiadalah tempat bertawakal bagi hamba yang beriman melainkan hanya kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawakkala 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi. Al-Furqan ayat 58. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, bertawakal kepada Allah bukanlah berarti kita ini menyerahkan segala sesuatu keadaan tanpa usaha dan bermasa bodoh terhadap segala macam kesulitan hidup. Akan tetapi bertawakal kepada Allah berarti percaya kepada Allah, berpegang teguh kepadanya, menyerahkan segala urusan kepadanya, mohon pertolongan kepada Allah dan segala keadaan yang meyakini bahwa segala ketetapan Allah pasti berlaku, dan tidak meninggalkan segala macam bentuk usaha untuk memperoleh keperluan hidup yang mesti dituntut oleh manusia. Jemaah rahimakumullah yang berbahagia, tawakal itu tempatnya adalah di dalam hati kita masing-masing. Al-Khusyairi mengatakan bahwa adapun gerakan lahiriah tidaklah menyinarkan tawakalnya hati setelah seseorang hamba meyakini bahwa takdir itu adalah dari perbuatan Allah Azza wa Jalla. Maka apabila sesuatu hal menjadi sukar berlaku berdasarkan takdir Allah, dan bila sesuatu berjalan dengan mudah, maka Allah lah yang mempermudahkannya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, kalau kita ambil maknanya bahwa tawakal yang sebenarnya itu adalah keyakinan yang mendalam, yang terhujam di dalam hati, merupakan bentuk realisasi dan perwujudan dari iman sejati, bahwa segala bentuk keberhasilan adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, segala macam bentuk kepentingan manusia yang bersifat keduniaan maupun keakhiratan, bagi setiap orang yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah yang akan menjaminnya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yatawakkala 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, di dalam hadis diriwayatkan pula oleh Umar radhiyallahu an mengatakan, aku telah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda yang demikian artinya,
seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, tentu Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung pagi-pagi, dalam keadaan lapar dan sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Jemaah yang berbahagia, bahkan suatu umat yang bertawakal kepada Allah kelak akan dimasukkan Allah ke dalam surganya, yaitu yang penuh kenikmatan sebagaimana yang dinyatakan dalam suatu hadis, yadkhulul jannata aqwamu af'idatihim mislahu af'idatis thair. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akan dimasukkan dalam surga umat-umat yang hati mereka seperti hati burung. Oleh karena itu, jamaah berbahagia, betapa pentingnya di dalam pribadi kita masing-masing bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW pun senantiasa menganjurkan kepada kita semuanya, kaum mukminin, mukminat, supaya sering-sering memanjatkan doa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan dan segala waktu. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, kata-kata yang mahir yang diucapkan ialah hasbiyallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Yang mencukupi aku adalah Allah, dan dia adalah sebaik-baik tempat menyerahkan diri. Maka Allah menyelamatkan dia dari api, dan ia menjadikan dingin dan sejahtera bagi Ibrahim. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, dari Abi Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan doa ini di waktu pagi dan sore, maka bacaan itu adalah demikian: hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim. Yang mencukupi aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali Allah, kepadanya aku bertawakal, dan dia adalah Tuhan ars yang agung. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, bahwa bertawakal kepada Allah bukan berarti kita meninggalkan segala sebab atau jalan yang akan membawa keberhasilan. Bahkan tidaklah disebut bertawakal kepada Allah bila kita bermasa bodoh dan tidak menempuh usaha yang akan mengantarkan seseorang kepada tujuan hidupnya. Bila seseorang dalam keadaan sakit, maka di sini adalah pentingnya untuk berobat dan tidak kikir di dalam mengeluarkan biaya untuk memperoleh kesembuhan menurut kemampuan yang dimilikinya. Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas tadarau innallaha ma wadu'a da'a ila ja'alallahu syifaan. Wahai manusia, berobatlah, karena sesungguhnya tidaklah meletakkan suatu penyakit melainkan dia telah menjadikan obat baginya. Inilah jamaah berbahagia, pentingnya dalam hidup ini kita di samping tawakal, pentingnya kita untuk berikhtiar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekuat tenaga. Ibaratnya seperti orang yang terbang tanpa sayap dan ingin berlayar di lautan pasir, maka sesuatu yang sia-sia apabila kita tidak ada upaya untuk bagaimana berusaha orang yang berlayar berterbang tanpa ada alat yang memadai. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah yang berbahagia, setelah kita merenungkan daripada ayat-ayat dan hadis yang saya sampaikan di atas tadi, maka jelaslah bahwa ajaran tawakal kepada Allah itu merupakan ajaran sesuai dengan kehendak dan budi luhur daripada manusia. Sebab bila seseorang yang menginginkan suatu kekayaan misalnya, kemudian menempuh suatu cara dengan penuh kegigihan dan keuletan, kemudian berhasil, akan timbullah kesombongannya. Ia merasa bahwa semua keberhasilannya itu adalah berkat
kepandaiannya semata-mata, berkat keuletannya semata-mata. Dia tidak menyadari akan pertolongan orang lain, dan lebih dari dia lupa bahwa Allah yang telah memberi jalan kepada keberhasilannya itu. Tetapi bila ia memiliki jiwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bila ia menjadi kaya, menjadi sukses, tidak akan kikir, yaitu terhadap kekayaannya. Karena ia yakin yang memberi kesuksesan, yang memberikan kekayaan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bila ia memperoleh yang melimpah, ia pun tidak akan sombong. Karena ia yakin yang memberi ilmu, yang memberi kesuksesan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ia memiliki pangkat yang tinggi, ia tidak akan berbuat zalim, karena pangkat dan kedudukan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang waktunya terbatas. Sikap hidup bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mewarnai perangai seseorang dengan kemuliaan dan keluhuran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bertawakal kepada Allah itu juga termasuk realisasi daripada iman yang benar. Jemaah rahimakumullah yang berbahagia, kita baru pada minggu pertama bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa bertawakal kepada Allah dan berdoa memohon munajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita mampu untuk menyelesaikan siam kita, puasa kita sampai akhir nanti, dan kita mudah-mudahan dipertemukan pada bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna fi ibadatik. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulan fatna ma'asahidin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.